Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Haservis Printer Tutorial. Pada kali ini kita ada masuk servisan printer Brother MFCJ 3720, yang mana printer ini akan dimodifikasi menjadi infus, atau bukan infus ya, kalau infus lebih sistemnya ke pakai selang-selang menurut saya. Jadi ini printer ini akan dimodifikasi supaya nanti tinta ini tidak pakai ketrik lagi. Kita akan ganti sistem ketrik yang original ini dengan sistem ketrik modifikasi, itu ketrik yang seperti ini. Ini ketriknya ketrik bekas cabutan dari printer lain. Ini hanya saya gunakan untuk tester dulu karena barangnya sedang dalam pesanan. Jadi ini sistemnya dia sama seperti dengan ketrik original ya. Ini kita buka dulu. Setelah dibuka ya, kita buka, maka di sini akan ada penutup terbuka, tutup penutup tinta. Sistemnya sama, teman-teman bisa lihat. Di sini juga sama-sama ada chip. Cuma perbedaannya, chip yang ada pada ketrik modifikasi ini sudah chipnya tinta kosong, jadi tidak perlu lagi menggunakan chip original yang mana besok-besoknya tintanya akan habis dan harus ganti ketrik lagi. Ini contoh ketrik yang sudah habis ya, tidak ada level tinta di sini. Kalau dimiringkan seperti ini maka ada level tinta. Printer ini akan mendeteksi ketrik ini ada 3 sensor. Yang pertama ada sensor untuk mendetek chip. Kemudian ada sensor untuk mendetek level tinta. Dia akan melihat di sini. Kalau di sini sudah kosong, si printer akan mengingatkan kepada user atau pengguna supaya ketriknya segera diganti. Teman-teman yang mau aja untuk beli ganti ketrik ini mungkin akan rugi ya, karena ketrik ini dibilang juga cukup mahal. Dibandingkan dengan ketrik ini yang teman-teman hanya langsung perlu isi tinta melewati tutup infus yang ada di sini atau tutup cheese ya. Ini cheese continue ink system. Caranya sangat gampang teman-teman, tinggal ganti seperti ini. Cuman akan ada satu kendala. Ini bagi teman-teman yang belum tahu ya, mungkin teman-teman yang punya Brother langsung beli sudah ada ini. Padahal yang aslinya bukan ini, tetapi ketrik yang seperti ini. Pada bagian ini akan sering ada kendala. Sering ada kendala nantinya ketika dimodifikasi. Yang pastinya kendalanya nanti akan tintanya ketika banjir di sini bisa merusak sensor yang ada di dalam. Sensor yang ada di dalam printernya tersebut. Jadi kalau mau paling aman ya aman ini, dia tidak akan pernah banjir di sini karena sistemnya sudah ada. Kalau di sini nanti ini saya waktu-waktu bisa bocor, tintanya mengalir ke dalam, nanti bisa merusak pada bagian dalam. Karena kita juga punya kasus printer Brother ini, kita akan juga akan bikin tutorial untuk memperbaiki sensor yang ada di dalam. Mungkin pada next time ya. Ini caranya kita buka terlebih dahulu semua ketriknya. Ini ketrik yang original, nanti kita kembalikan ke usernya. Simpan dulu. Kemudian ini kita masukkan ketrik yang modifikasi, ketrik chase. Mulai dari hitam dulu, bisa dilihatkan ke sini. Ini kita masukkan hitam sampai mentok. Setelah masuk hitam, bisa dilihat di sini. Maka di sini tinta hitam akan terdetek ya. Nah, sepertinya penutupnya sedikit macet. Nah, di sini yang warna hitam sudah masuk. Jadi tidak ada tulisan BK. Kemudian kita lanjutkan ke warna yang kuning. Yang yellownya sudah hilang juga. Lanjut ke warna biru. Yang sian juga hilang. Lanjut yang merah yang terakhir.
Kemudian ketika kita memasang cas ini, lihat ya sini. Ketika kita masang cas ini, satu masalahnya adalah penutupnya. Ini kita tidak bisa tutup, sedangkan pada perintah ini disuruh untuk tutup penutup tinta. Caranya kita harus modif juga penutupnya. Ini kita buka satu persatu. Kita harus buka ini. Caranya dicongkel di bagian sini atau di bagian sini ya. Dari sini dulu. Ini sedikit apa? Nggak apa-apa lah. Nah, bentuk penutupnya ini kira-kira seperti ini. Ini harus teman-teman simpan, jangan sampai hilang. Nanti mana tahu printernya masih ada garansi. Jadi dia harus dipakai cartridge originalnya. Dan kita tutup. Kita pasang lagi seperti yang tadi. Teman bisa lihat seperti ini. Pasang lagi dengan kokoh atau yang hitam. Artinya cartridge tidak terpasang dengan pas ya. Mungkin karena sedikit patah yang bagian hitam. Yang kuning, yang cyan, dan yang magenta. Kemudian ketika kita sudah membuka pada bagian bawah ini, dia suruh tutup penutup tinta. Biasanya ketika teman-teman membeli cartridge case ini, dia akan disediakan langsung penutup yang mana ada pada bagian di sini ya, pada bagian lubang nih. Bisa dihidupkan plusnya. Nah, pada bagian lubang ini, yang mana pada bagian ini teman-teman bisa lihat pada bagian tutup yang original. Pada bagian tutup yang original ada seperti tuas untuk ketika dia ditekan akan otomatis menutup sensor atau menekan sensor. Sistemnya seperti ini ya. Ini akan menutup sensor seperti ini. Karena ini sudah kita buka, jadi sensornya otomatis tidak ada yang menutup. Jadi biasanya akan ada alat ketika beli ini untuk menutup sensornya. Dan kejadian ini sangat sering terjadi pada printer brother. Kadang orang-orang atau teknisi printer kurang pas untuk memasang sensor di sini. Jadi kadang dia sering goyang dan yang lain-lain, atau sering terjadi trouble. Teman-teman bisa atasi dengan pipet seperti ini. Yang mana setiap printer brother yang bermasalah, saya hanya gunakan ini dan itu cukup relatif bermanfaat ya. Carinya tidak terlalu susah, dan ini pun print sedotan bekas, pipet bekas ya. Dimasukkan ke dalam seperti ini, susah ya. Dan teman-teman kira-kira rasakan di mana bagian yang perlu ditekan. Saya sedikit ke bawah, terus sedikit ke atas ya. Nah, di sini. Kalau sudah seperti ini, teman-teman biarkan saja, atau teman-teman bisa potong di bagian sini. Teman-teman bisa potong di bagian sini dan dilakban di sini supaya lebih kuat dan tidak goyang-goyang. Itu sering terjadi pada printer brother, dan saya kebanyakan orang tidak tahu karena ada sensor di bagian sana. Biasanya kalau sudah disuruh tutup penutup tinta, bagian penutup mana, padahal tidak ada penutup tinta lagi kan. Dan ketika ini sudah kita oke dan penutup tintanya sudah oke, nanti akan ada notifikasi seperti ini. Apakah Anda mengganti magenta? Kita tekannya ya saja ya. Ya, cyan, kuning ya, dan hitam ya. Akan tetapi pada bagian cartridge ini level tinta tidak diketahui karena cartridge sudah dimodifikasi sedemikian rupa supaya tidak
ada error nantinya ya, tidak dapat mendeteksi volume tinta. Akan tetapi ini bisa digunakan dikarenakan sistem yang telah dibuat ya. Biasanya itu kan pekerjaan hack atau yang macam itu, sudah modif ya. Dan ini ketika ada seperti ini kita silangkan saja. Dan ini sudah bisa dipakai ngeprint walaupun di sini ada tanda tanya ya. Ini kita cek nozzle dulu, ditekan seperti ini, tes pencetakan aja, tes pencetakan kualitas cetak. Nanti kita tekan OK. Berarti di sini kita sudah berhasil untuk memodifikasi infus. Jadi ketika teman-teman ngisi tinta, cukup ngisinya di bagian sini saja. Teman-teman jangan lupa ini pada bagian yang lubang yang kecil ini harus dibuka, karena itu adalah saluran udara untuk supaya tintanya ngalir ke dalam. Sama dengan bagian ketrik originalnya, pasti ada lubang untuk saluran angin. Tapi di sini sepertinya tidak terlalu terlihat. Biasanya untuk saluran angin dia ditaruh di bagian belakang stiker ya. Sepertinya tidak terlihat ya. Ya, atau memang nggak ada. Yang pastinya ada, bukannya nggak ada ya, tapi kita tidak tahu di mana letaknya. Kameramen jangan ketawa ya. Kemudian ini kita sambil menunggu mencetak-cetak seperti ini, jangan lupa kalau teman-teman mengisi printer nih sambil dibersih-bersihkan bagian yang terkena tinta. Bisa digunakan ini alkohol atau minyak kayu putih, karena kebersihan juga sebagian dari iman. Mungkin ini prosesnya sedikit lama untuk printer MFC J3720, karena pada saat kita mengganti ketrik tadi teman-teman lihat ya, karena apakah Anda mengganti ketrik hitam, apakah kita mengganti ketrik warna yang merah, kuning dan biru, kita tekan ya. Jadi otomatis ketika ganti ketrik, tinta akan otomatis kembali sedikit, sehingga ketika baru dimasukkan, printer akan melakukan proses cleaning sedikit, jadi akan sedikit lama. Sepertinya sudah mulai masuk ya. Kalau untuk brother cek nozzle-nya memang sedikit lama teman-teman, tunggu saja. Nah, ini bisa dilihat ini nozzle-nya sedikit rusak ya, atau tidak sesuai dengan yang semestinya. Kita bisa lakukan cleaning. Teman-teman mungkin ada printer yang bertipe bahasa Inggris, mungkin teman-teman tinggal terjemahkan saja, yang penting artinya seperti ini. Kualitas oke, periksa garis putus-putus membentuk 4 blok warna, terlihat tempat celah. Kalau dia menanya kualitas oke, kita lihat seperti ini, berarti kualitasnya tidak oke ya. Kita tekan tidak. Apakah hitam oke? Tidak. Warna oke, di sini merah masih ada bolong-bolong ya. Warna oke, berarti tidak. Mulai membersihkan, tekan oke. Ketika dia melakukan proses cleaning, maka dia akan cleaning seluruh warna sekaligus, karena kita cleaningnya dua ya, ada yang hitam, ada yang warna. Kalau kita hanya yang tidak oke hanya hitam, maka kita cleaningnya yang hitam saja. Jadi kita tekan tidak oke pada nozzle hitam, dan otomatis proses cleaningnya akan lebih sebentar daripada proses cleaning semua blok warna. Ini kita tunggu, mungkin videonya kita skip. Nah, ini setelah proses cleaning selesai, kita tekan lagi di sini, kita tes pencetakan lagi. Kita tunggu beberapa saat sampai kertasnya keluar lagi ya.
di sini sudah menunjukkan perubahannya dari yang sebelumnya. Seperti ini bisa diambil kesimpulan bahwa headnya masih bagus. Teman-teman tinggal cleaning beberapa kali supaya hasilnya lebih maksimal nantinya. Ya, mungkin hanya itu video tutorial untuk mengganti atau memodifikasi printer MFC J3720, yang mana biasanya semua orang sudah pernah melihat modifikasi seperti ini tetapi belum tahu caranya bagaimana memodifikasinya ya. Apalagi ini yang pakai sedotan-sedotan seperti ini. Hanya itu video kita pada saat kali ini untuk video tutorial memasang memodifikasi printer Brother MFC J3720. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.